Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Alhamdulillah, kita masuk ke materi proses repetisi 8 untuk modul 4 pilar yang hari ini masuk pilar ketiga ya. Hari-hari masuk pilar ketiga, the process. Alhamdulillah, kita sudah melewati 16 seri repetisi awal yang di luar pilar the process. Kemudian juga mukaddimahnya atau catatan hariannya, ditambah lagi dengan 7 seri terbaru tentang repetisi yang ada di kuliah 4 pilar. Di pilar ketiga ini pilar the process. Yang saya suka dari repetisi ini adalah kekonstanan atau memelihara keistiqomahan impian itu. Ya, impian itu memang harus difokusin, harus dikonsentrasiin, menjadi big picture, menjadi gambar besar. Harus senantiasa dirawat, senantiasa di spellingin, di statementin, diucapin, diomongin, dikalimatin, disuarakan, diperdengarkan, dibacakan, diperlihatkan kepada diri kita sendiri maupun pada lingkungan. Saya termasuk kan berbeda. Ada orang yang mengatakan bahwa kalau punya impian jangan dikasih tahu orang lain. Kalau saya memang enggak. Ya, kenapa jangan dikasih tahu orang lain? Supaya memang jangan ada yang syirik, jangan ada yang dengki, jangan ada yang enggak suka, jangan ada yang ngehalangin. Lah, itu kalau kita enggak menyertakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita menyertakan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada masalah gitu. Ya, kita kawal, barengin, tempel, iringin ya, dengan salawat, istighfar, tasbih gitu, dengan lafzul jalalah yang udah kita pelajari, yakni kalimat Allah, Allah, Allah gitu ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, atau dengan Quran ya. Impian kita repetisi di dalam Quran, melalui Quran, menggunakan Quran, memakai Quran. Kita baca Yasin, kemudian kita baca impian kita baca Ar-Rahman, kita bacakan impian kita baca Waqiah, kita baca impian kita baca Al-Mulk, kita bacakan impian kita. Bahkan saya pernah ngajarin setiap satu ayat, satu repetisi doa, satu repetisi impian ya, setiap satu ayat per satu ayat, tanpa kemudian na'udhu lagi, karena masih inline dalam satu garis ibadah, insyaallah. Dan ini bukan mengada-ngada, ini persoalan doa, persoalan zikir. Doa dan zikir memang harus banyak kan, harus berulang kali. Atau kemudian saya juga pernah mengajarkan diri saya dan kawan-kawan semua tentang ya dimasukin di dalam doa-doa sujud. Kalau kemudian di dalam sujud kita membaca doa-doa, baca kemudian impian kita, bacain apa yang menjadi cita-cita kita dan keinginan kita, maka repetisi itu akan semakin banyak. Nah, jadi saya suka gitu ya, merepetisi ya, menjadikan zikir itu ya, zikir repetisi zikir, zikir afirmasi zikir, zikir visualisasi zikir, wirid ya, yang kemudian semua itu dijadikan berulang dan berulang ya. Repetisi itu sendiri berarti berulang. Maka kita berada di atmosfer apa? Atmosfer keistiqomahan, memelihara cita-cita, memelihara impian. Dan nanti kita akan terbiasa tuh, situasi kayak apapun, maka kita akan tetap mampu memelihara impian itu. Situasi apapun kita akan tetap mampu memelihara cita-cita itu. Misalkan seseorang yang kepengen banget menjadi pimpinan, tapi nggak taunya bukan cuma nggak dipilih, tapi misalkan dikeluarin karena ada satu fitnah. Tapi terus aja dia repetisi, pokoknya bakal jadi pimpinan, bakal jadi pimpinan, bakal jadi pimpinan. Ya Allah, bakal jadi pimpinan. Ya Allah, bakal jadi pimpinan. Ya Allah, saya pimpinan. Ya Allah, saya pimpinan. Ya Allah, pilih saya jadi pimpinan. Ya Allah, pilih saya jadi pimpinan. Atau pakai sholawat, ya Allah, sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, pilih saya menjadi pemimpin. Terus begitu. Dia lupa nanti pada posisi bahwa dia susah. Dia lupa pada posisi dia sulit. Dia lupa pada posisi dia bermasalah. Repetisi yang begini ini yang akan menggoncangkan juga dunia gitu. Bahwa no matter how you are, no matter what you are ya, gak peduli kayak apa dan gimana, pokoknya kita yakinkan diri kita bahwa insyaallah tercapai gitu. Hal lain yang kemudian membuat saya dan kita harus menyenangi repetisi itu, kemarin kita udah belajar di bagian ke-7 bahwa diantaranya adalah ketika kalimat itu bukan lagi jadi kalimat biasa, ketika
ketika kemudian kata-kata itu tidak lagi menjadi kata-kata biasa, melainkan sudah menjadi kalimat dan kata-kata doa, ucapan ya, dan omongan yang bukan lagi ucapan dan omongan biasa, tapi ucapan dan omongan doa. Maka setiap kali kita membaca, setiap kali kita merepetisi, apalagi jumlahnya kita pakai angka-angka yang bagus itu ya, 10, 100, 1000 gitu ya, maka kita meyakini setiap kosakata itu nanti mendatangkan kebaikan, dan setiap kebaikan nanti akan menutup keburukan, menghapus keburukan. Dan bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan bahwa doa-doa baik itu dikabul tidak dikabul, sejak kemudian berdoanya saja itu sudah menjadi kebaikan tambahan yang akan bisa apa? Bisa mendatangkan kebaikan yang lain yang tidak kita minta, atau kemudian menolak bala dari yang tidak juga kita minta, dan kemudian meninggikan derajat dari yang kita juga tidak minta. Dan bahkan di hari akhir nanti kita akan melihat betapa doa-doa kita akan menjelma menjadi gunung-gunung, menjadi bukit-bukit yang siap kemudian dibawa menjadi timbangan amal baik kita, sehingga kemudian ya kita akan menemukan timbangan kita tuh berat karena justru doa-doa yang belum dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasti itu ada hitungannya di sisi Allah. Secara kita yakin tidak ada satu huruf pun yang diucapkan, tidak ada satu pikiran pun yang dipikirkan, bahkan lipatan hati ya, apalagi sudah berwujud menjadi sebuah langkah gerak, maka itu semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap bagian dari kehidupan kita nanti akan dihisab di hari akhir nanti. Jadi jangan ragu-ragu kemudian merepetisi lagi dan lagi, terus dan terus itu ya. Dan kemudian nanti teman-teman akan mengalami apa yang saya alami gitu. Kita selesai dari satu repetisi ke repetisi yang lain, selesai dari satu afirmasi ke afirmasi yang lain, selesai dari satu visualisasi ke visualisasi yang lain, dari satu doa ke doa yang lain. Kenapa? Karena satu demi satunya Allah kemudian jabanin, Allah kemudian wujudin, Allah kemudian kabulin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya melihat ya, ketika tidak ada target repetisi, maka seseorang ini bisa lost kontak ya, bisa kemudian tidak lagi dia bersama impiannya, tidak lagi dia bersama kemudian cita-citanya, tidak lagi dia bersama doa-doanya. Kenapa? Karena memang tidak ada target juga buat dia merepetisi apa yang menjadi doa-doanya itu sendiri. Berbeda misalkan dengan orang-orang yang bilang, oke, saya mau baca Yasin 40 hari. Selama 40 hari itu saya mau baca Yasin, saya mau berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pembacaan surah Yasin ini misalkan gitu ya, membuat istri saya hamil, saya bisa punya anak, atau membuat kemudian rumah kebeli, atau menjadi orang kaya, punya modal, punya usaha, dapat kerjaan, diterima di perguruan tinggi A, B, C, dan D, diterima di kantor A, B, C, dan D, menjadi punya modal, barang dibeli orang, kehidupan membaik, rumah bisa kebeli dan lain sebagainya, termasuk haji, umroh, menghajikan orang, mengumrohkan orang, sehat ya. Maka bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Ketika orang itu terus menerus membaca surat Yasin, maka dalam 40 hari itu dia sesungguhnya bersama dengan impiannya. Selama 40 hari itu dia bersama dengan cita-citanya. Selama 40 hari itu dia bersama doa-doanya. Itulah yang membuat kemudian orang itu menjadi beda karena ia benar-benar tidak cuma sesekali gitu, tidak cuma terlontar sekali, tapi dia hidup bersama apa yang diinginkannya. Apalagi kan tidak cuma sekedar menyebut, tapi menyebut juga asma Allah, menyebut namanya, menyebut kebesarannya, menyebut kekuatannya, menyebut kekuatannya, kekuasaannya, kemampuannya, kekayaannya, kemurahannya. Itu menjadi sebuah hal yang mahal sekali gitu. Saya bilang ke teman-teman ya, bayangin coba ada orang yang ngomong terus itu ya, nanti rumah itu bakal jadi punya saya, rumah itu bakal jadi punya saya, rumah itu bakal jadi punya saya. Kemana-mana dia ngomongnya begitu, kemana-mana dia sampaikan. Nanti kita ngaji di sana. Kenapa? Karena kita udah pindah, kami udah pindah, nanti kita ngaji di rumah kami yang baru. Selalu ketemu orang kita kasih tahu, nanti kita ngopi-ngopi ya di rumah saya yang baru. Kita perlihatkan, kita tunjukkan kepada orang gambar-gambar dari rumah kita ya, gambar dari calon rumah kita, gambar dari rumah idaman kita. Terus dia bicara itu ya, nggak usah lah dia nyebut nama Tuhannya, nggak usah lah dia nyebut nama Allah Subhanahu wa taala, nggak usah lah dia nyebut penguasa alam ini dengan segala kemurahannya, nggak usah lah dia kemudian menyebut kemudian asma Allah, nggak perlu dia menyebut sholawat ya, membaca sholawat, istighfar, tasbih, dia begitu aja ya. Maka terjadi law of attraction-nya gitu, terjadi ini medan magnetnya gitu, tarik menarik terjadi gitu.
dia bisa kemudian jalan menuju apa yang menjadi impiannya, dan impiannya berjalan kepada dia. Dari tadinya tidak ada menjadi bayangan, bayangan kemudian menjadi berwujud, berwujud kemudian menjadi semakin dekat, dan tampak akhirnya ngeblend, ketemu dengan dia. Wujud itu menjadi terwujud, wujud itu menjadi nyata dan ada. Nah sekarang bayangin bila kemudian orang tidak cuma menyebut, tapi menjadikan itu kebaikan, menjadikan itu wirid, menjadikan itu zikir, menjadikan itu doa. Allahu Akbar. Di pertemuan berikut kita akan belajar bagaimana memilih kosakata. Ya, kemarin kan udah saya contohin soal selamat ya di proses repetisi 6 ya. Ya Allah selamat, ya Allah selamat, ya Allah selamat. Atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat, selamat, selamat itu kan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Selamat, selamat, selamat itu. Saya udah contohin tuh kemarin kan. Astagfirullah, selamat, selamat. Dan kemudian saya jabarin. Nah, insyaallah di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan belajar ya rumus ya, belajar model, belajar kemudian struktur, belajar kemudian susunan. Ya barangkali teman-teman memang perlu inspirasi dan motivasi, karena tidak semua orang bisa punya kosakata, tidak semua orang bisa punya kata-kata, tidak semua orang bisa punya kalimat, tidak semua orang punya omongan, tidak semua orang bisa punya kemudian bahasa yang bagus. Insya Allah nggak apa-apa, kita belajar dari beberapa hal yang mudah-mudahan ke depan bisa sangat berguna buat kita semua. Kalaupun bukan buat kita, juga nanti buat siapa yang menjadi ekosistem dari kehidupan kita, orang tua kita kah, suami atau istri, anak atau ponakan, cucu misalnya, besan, mantu, ipar, bahkan kerabat dan kawan-kawan kita, insya Allah. Dan siapapun yang bisa kita perdengarkan nanti dari pilihan-pilihan yang akan saya pilihkan buat Anda semua, dari berbagai kemudian keadaan diri kita dan apa yang biasanya diinginkan oleh orang banyak dalam kehidupan ini. Tentu kita tidak akan mengcapture semua, karena bisa habis 1000 rekaman hanya untuk 1000 impian yang berbeda. Tapi dengan saya bawakan beberapa hal, ya beberapa contoh, beberapa tema, mudah-mudahan makin memperkuat apa yang selama ini kemudian saya jalankan, dan alhamdulillah berhasil dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sampai ketemu ya di materi yang berikutnya, proses repetisi 9 berarti ya, yang ini kan 8 ya. Makasih, jazakumullahu ahsanal jazak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Shallu ala nabiyil habibil mustafa rasulillah mujtaba Muhammad ibn Abdullah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.